Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta. Bahkan bisa nego sampai deal. Rawamangun, tepatnya di seberang UNJ. Selain melayani pembelian kendaraan Toyota baru, di sini kami juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin servis mobil Toyota kesayangannya, bisa langsung datang ke showroom kami atau hubungin Hafiz terlebih dahulu agar Hafiz bantu bookingkan untuk servisnya, sehingga nanti pada saat kedatangan tidak antri. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian kendaraan Toyota baru, Hafiz sudah siapkan banyak promo untuk Bapak Ibu. Contohnya yang pertama, untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan pembelian kendaraan Toyota, baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik hingga puluhan juta. Bahkan bisa nego sampai deal. Selain itu, bagi Bapak Ibu yang tertarik dengan Toyota Veloz Hybrid terbaru, khusus untuk pemesanan sebelum tanggal 31 Desember 2025, Bapak Ibu akan mendapatkan harga perdana Veloz Hybrid mulai dari 299 juta. Selain itu, kita juga masih punya stok Innova Zenix yang old model, di mana jika Bapak Ibu berminat, kita akan berikan tambahan diskon dan promo-promo lainnya. Tapi stoknya terbatas, jadi Bapak Ibu harus cepet-cepetan ya. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya ini, Innova Zenix, itu DP-nya mulai dari 45 jutaan. Dan kemudian Innova Reborn 1% saja di awal, lalu sisanya dibayar di tahun depan. Setelah mobilnya Bapak Ibu pakai selama 1 tahun. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menikmati Toyota barunya tanpa angsuran. Lalu yang kelima, kita juga ada program tukar tambah. Jadi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya dengan Toyota terbaru, cukup hubungin Hafiz saja. Bapak Ibu nggak perlu keliling showroom karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu merek apapun akan mendapatkan harga terbaik dari kami. Lalu yang keenam, kita akan berikan paket servis gratis meliputi jasa, oli dan spare part selama 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikirin biaya servisnya lagi karena biaya servisnya sudah kami berikan gratis. Dan yang terakhir, ini yang paling penting, setiap pembelian mobil Toyota di Hafiz, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja ataupun voucher nano coating tanpa diundi. Jadi Bapak Ibu yang ingin membeli mobil Toyota, langsung hubungin Hafiz ya. Jangan beli Toyota sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Hafiz. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Hafiz dari Plaza Toyota Pemuda. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota, nanti bisa hubungin Mas Hafiz, salah satu sales senior juga di Plaza Toyota ini ya. Jadi teman-teman tentunya akan dibantu sama sales yang tentunya sudah cukup tepat. Oke, kita langsung bongkar ya untuk Innova Zenix tipe termurah, tipe G Hybrid yang sudah mendapatkan improvement. Nah, kira-kira apa saja? Kita langsung bongkar spek dan fitur-fiturnya. Kita lihat di sini, tentunya karena ini yang tipe termurah tipe G, dia tidak dilengkapi dengan ADAS atau Toyota Safety Sense. Lalu untuk desain grillnya dia juga tidak ada perubahan, modelnya trapezoidal dengan motif-motif honeycomb di finishing warna abu-abu, lengkap dengan logo Toyota di bagian tengahnya warna satis chrome, dan ada ornamen list warna chrome di bagian bawah grillnya. Untuk lampu-lampunya, untuk lampu utamanya sudah LED, kemudian untuk lampu senjanya dia juga sudah LED, tapi untuk lampu sennya dia masih halogen. Dan ngomongin tipe G ataupun tipe V, tentunya di bawah ini dia tidak ada fog lamp ya. Ada housing, ini berbentuk honeycomb juga warna hitam doff, tapi tidak ada lampu DRL ataupun lampu fog lampnya. Dan untuk underguard bawahnya di finishing warna hitam doff juga, termasuk kisi-kisi ruang terbukanya. Dan secara keseluruhan tampilan dari eksterior depannya ini memang belum ada improvement apapun, alias masih sama persis dengan model yang sebelumnya. Untuk mesinnya tidak ada perubahan,
Jadi dibekali dengan mesin bensin 2000 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi dual VVT-i plus teknologi mesin hybrid. Dan dia memiliki tenaga di 186 PS dan torsi di 206 Nm. Jadi ngomongin mesin Innova ini, tenaganya cukup besar, tapi tentunya lebih irit juga karena mesin hybridnya. Bahkan diklaim bisa 1/20-an kilometer sekali perjalanan. Dan kita lihat di sini pada kapasinya juga sudah dilengkapi dengan peredam juga. Sekarang kita bongkar eksterior sampingnya ya. Dari kaki-kakinya ini tidak ada perubahan, dilengkapi dengan velg R16 full warna silver glossy dengan profil ban di 205/65. Rem depannya sudah cakram, sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, VSC, dan hill start assist. Ada overfender juga di atas rodanya, ini tipis-tipis warna hitam doff, seolah-olah menyambung dari bodi depan sampai samping dan belakangnya juga. Jadi King Look menambah kesan yang sporty. Lalu ada perubahan di bagian plat bawah spionnya ya, dimana sebelumnya ini ada emblem hybrid, sekarang dihilangkan diganti dengan It's EV ya. Kemudian di bagian spionnya ini masih sama, housing atau covernya juga di finishing warna body, di bawahnya warna hitam doff dilengkapi dengan lampu sein. Pengaturan kacanya sudah elektrik, tapi memang belum ada improvement untuk spionnya, jadi belum bisa dilipat buka otomatis juga. Lalu di atas kacanya dia ada talang air juga untuk kaca samping, depan, belakang. Handle pintunya model tarik dan tentunya dia juga sudah smart entry ya, walaupun tipe termurah sudah keyless juga. Lalu handle pintu belakangnya model tarik warna bodi juga. Dan untuk roda belakangnya ini tentunya sama dengan depannya dengan pengereman yang sudah cakram juga. Jadi depan belakang itu remnya sudah cakram. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya sebenarnya kalau dilihat ini tidak ada perubahan atau improvement apapun kecuali emblem logo hybrid yang diganti dengan It's EV. Sekarang kita bongkar eksterior belakangnya. Dari atas masih sama, antenanya model seri view atau shark fin antena warna body. Ada roof spoiler juga warna body, di dalamnya warna hitam doff lengkap dengan high mount stop lamp di tengahnya. Kemudian kacanya masih standar juga, belum kaca antimbun tapi sudah dilengkapi dengan wiper belakang. Ada garis warna chrome juga di bagian tengah ini sehingga menambah kesan elegan, lengkap dengan emblem logo Toyota warna satis chrome. Dan di bawahnya dia ada kamera belakang ya, jadi kameranya masih belakang juga. Untuk lampu-lampunya tidak ada perubahan juga, masih LED untuk lampu malam dan remnya, tapi untuk lampu sein dan mundurnya dia masih halogen. Dan sedikit perubahan, emblem hybridnya di belakang ini tentunya juga diganti dengan It's EV juga warna chrome untuk menandakan atau memperkuat elektrifikasi dari Toyotanya juga. Dan di kirinya dia juga ada emblem Kijang Innova warna chrome dan ada emblem Zenith di bawahnya. Dan di bagian bumper bawahnya dia juga mendapatkan dua parkir sensor. Jadi selain ada kamera, ada dua sensor juga untuk menambah keamanan saat teman-teman lagi mundur. Serta untuk bumper bawahnya juga masih sama secara garis besar di finishing warna hitam doff dan ada variasi honeycomb di kanan kiri, lengkap dengan dua lampu reflektor di kanan kirinya. Dan secara keseluruhan kita lihat tampilan eksterior belakangnya ini juga tidak ada perubahan secara fasad kecuali emblem hybrid yang diganti dengan emblem It's EV. Jadi untuk kuncinya masih sama ya, keyless atau smart key, hanya ada tombol lock dan unlock aja, tidak ada tombol-tombol lain dan ada logo Toyota di bawahnya. Dan di belakang ini polos juga gitu ya. Jadi sama persis. Kalau misalkan mengunci atau mau buka kuncinya, teman-teman nggak perlu ngeluarin kunci, cukup scan di garis 2 aja jarinya kalau mau kunci, atau kalau misalkan teman-teman mau masuk ke dalam, mau buka kuncinya, cukup masukin jari aja tanpa ngeluarin kunci. Oke, kita buka. Untuk door depan dari Innova Zenith G Hybrid ini tidak ada perubahan ya pada improvement kali ini. Didominasi warna hitam dari atas sampai bawah, lalu ada perpaduan warna coklat dan ini pun belum lapisan soft touch ya, alias masih full bahan plastik. Handle pintunya dia warna chrome, kemudian ada list warna silver juga di bawahnya. Kemudian ada laci kecil, ada tombol-tombol power window, kemudian ada pengaturan untuk spion, tapi tidak ada tombol untuk melipat spion karena hanya bisa diatur kacanya, tapi belum bisa dilipat buka otomatis untuk spionnya. Di bawah ada speaker, kemudian ada cup holder dan door pocket yang cukup besar, serta ada lampu juga di bawahnya warna merah. Kita masuk ke dalam. Di dalam secara fasad sebenarnya tidak ada perubahan atau improvement juga, cuman karena head unit audionya kelihatan lebih slim dan lebih besar, jadi kelihatan ada sedikit perubahan. Kemudian di bagian pojokan juga masih ada tweeter atau speaker lagi. Lalu di bagian tengah ini warna coklatnya juga masih bahan plastik juga dengan list warna chrome untuk isi AC-nya. Lalu kalau ditarik juga ada satu cup holder di sini dan ini bisa disimpan kayak gini jadi rapi kalau nggak dipakai. Ada tombol security system di bawah, kemudian di paling bawahnya tentunya dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja. Lalu ada footrest.
Karena semua Innova Zenith itu tidak ada pilihan manual ya, semuanya Matic atau CVT. Dan untuk joknya juga tidak ada perubahan, jadi masih sama, masih full bahan fabric, berpadu warna hitam dan warna-warna coklat di tengahnya dengan motif-motif wajik. Kemudian ngomongin yang tipe G ini tidak ada airbag di bagian jok, pengaturan sandarannya dia masih manual, ada pengaturan ketinggian jok juga ya, walaupun tipe termurah. Jadi model pompa atau manual, dan untuk maju mundurnya juga tentunya masih manual. Untuk setirnya masih belum ada perubahan, modelnya 3 spoke, belum dilapis kulit juga, ada asen-asen chrome di kanan kiri kecil, di bawahnya cukup lebar, di tengahnya ada logo Toyota berwarna chrome, dan tentunya dilengkapi dengan airbag untuk di bagian pengemudi. Di bagian kanan ini ada tombol-tombol untuk mode pengaturan head unit audionya, termasuk ganti-ganti channel, di kirinya untuk volume dan voice command, serta pengaturan untuk MID-nya yang sudah digital juga. Dan untuk setirnya ini juga cukup menarik karena sudah bisa diatur naik turun ataupun maju mundur juga, dan tentunya ini juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk menyalakan lampu-lampunya, lengkap dengan pilihan auto juga. Jadi kalau dipilih auto, pada saat kita masuk tempat gelap akan nyala otomatis untuk lampu utamanya. Di kirinya ada saklar-saklar untuk wiper depan dan belakangnya yang masih standar juga. Untuk hidupkan mesinnya karena sudah keyless juga, jadi teman-teman cukup injak rem lalu tekan tombol start engine ya di sebelah kiri setir di pojokan. Kita hidupkan. Saat kita hidupkan, yang menarik dari mobil hybrid itu kayak mobil EV ketika kita baru nyalakan, karena dia yang hidup hanya motor listriknya saja. Jadi tidak pakai mesin bensin sehingga nggak ada suara mesinnya. Jadi ini cukup senyap, dan teman-teman bisa lihat speedometernya juga sudah lumayan ya. Jadi sudah digital walaupun ada analog juga di kanan kirinya, tapi secara keseluruhannya sudah cukup modern juga gitu ya. Jadi semua keterangannya terlihat jelas di sini, termasuk untuk kalau teman-teman aktifkan EV mode-nya, kemudian untuk auto trip-nya dan lain-lain gitu ya. Jadi cukup modern juga. Di tengah head unit audionya sekarang juga lebih besar dibandingkan yang sebelumnya dengan fitur-fitur yang lebih lengkap juga ya. Di sini sudah ada Android Auto, Apple CarPlay, kemudian ada ngecek e-money juga. Lalu teman-teman juga bisa lihat yang lainnya, ada M Toyota, kemudian entertainnya juga banyak nih ya, mulai dari video bisa browsing. Kemudian Gravity First, ada Juice Match juga. Kemudian ada untuk servis juga ya, pengingat servis. Kemudian ada connectionnya juga tadi ya, banyak. Dan kalau dirubah ke R atau mundur, dia juga dilengkapi dengan kamera belakang. Dan yang menarik, sekarang yang tipe G pun sudah ada Toyota T-InTouch. Jadi teman-teman bisa langsung download aplikasinya, nanti connecting untuk daftarkan Toyota T-InTouch-nya ke Toyota. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan aplikasi gratis selama 3 tahun. Dan ini manfaatnya banyak ya, termasuk fitur-fitur mengenai reminder untuk jadwal servis juga ada. Ada Find My Car, kemudian kalau teman-teman mau tracking area perjalanannya juga bisa kemana aja mobil ini gitu ya. Jadi seolah-olah bisa menjadi kayak GPS juga. Kemudian di bawahnya kisi AC-nya dia masih sama ya, ada list-list warna chrome berpadu dengan warna hitam glossy untuk ornamen-ornamennya. Kemudian di tengahnya ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya, dan pengaturan AC-nya juga sudah digital, mulai dari pengaturan kipasnya di kiri, kemudian suhunya di kanan, ada tombol arah semburannya juga bisa ke badan ke kaki, ada untuk menghidupkan blower belakang juga, ada pilihan auto juga ya, jadi sudah auto climate, dan ada tombol untuk front defogger nih, walaupun belakangnya belum defogger, tapi kaca depannya sudah defogger. Lalu di kiri di sini juga ada lapisan warna coklat, cuman memang yang tipe G ini dia belum soft touch ya, belum dilapis kulit, dengan list warna chrome juga, termasuk isi AC-nya juga ada aksensi chrome atau silvernya. Ada tempat penyimpanan untuk cup holder juga sama ya, bisa disimpan kayak gini jadi praktis. Di pojokan juga ada airbag untuk penumpang depan. Ada laci terbuka cukup besar di sini, lengkap dengan satu colokan power outlet, dan di bawahnya juga dilengkapi dengan laci utamanya yang cukup besar ya. Dan di sini menariknya teman-teman juga mendapatkan pompa portable ya. Jadi kalau darurat teman-teman bisa pompa sendiri gitu ya kalau jauh dari bengkel. Kemudian di bawah sana dia juga masih mendapatkan satu apar untuk keamanan kalau ada kebakaran. Lalu untuk tuas transmisinya dia masih sama ya, termasuk teknologinya CVT, tidak ada perubahan. Kemudian di sini juga ada pilihan parkir, mundur, neutral, drive, dan sport karena sudah Tiptronic juga. Kemudian rem tangannya sudah elektrik, ada pilihan auto hold juga, ada drive mode-nya juga tadi ya. Jadi ini bisa diatur untuk power dan juga eco dan juga normal. Kemudian ada EV mode kalau teman-teman mau hidupin hanya motor listriknya aja ketika teman-teman mungkin di kemacetan gitu ya. Kalau memang baterai motor listriknya penuh, teman-teman bisa aktifkan supaya
lebih hemat juga, jadi tidak mengeluarkan bensin, dan ada pilihan tombol untuk VSC atau traction controlnya juga. Ada 2 cup holder juga di sini, lengkap dengan ornamen warna chrome di atasnya. Konsol boxnya ini belum dilapis kulit ya, tapi ngomongin konsol boxnya ini, dia cukup tinggi, lumayan untuk dijadiin armrest, dan kalau dibuka dia cukup besar ya. Cuman memang tidak ada perubahan juga atau improvement untuk di bagian konsol box, bukannya itu akan menutupi penumpang depannya ya. Jadi sedikit masih manual, tidak ada perubahan, dan masih sama juga tidak ada penutup lantai bagasinya. Jadi dia agak ke bawah gitu ya, jadi nggak rata dengan bodinya. Dan kalau teman-teman misalkan lipat jok baris ketiganya, jadinya dia nggak rata gitu ya. Teman-teman bisa lipat setengah kayak gini ataupun dua-duanya ya kalau dibutuhkan. Lalu di bagian kiri dia ada tempat penyimpanan untuk toolkit dongkrak, dan juga ada headrest di baris ketiganya tadi ya yang bisa dipasang kalau dibutuhkan. Dan di kanannya dia juga ada lampu penerangan, ini masih warna kuning. Kemudian yang menarik dari Innova, walaupun tipe G ini tetap mendapatkan ban cadangannya ya. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi kondisi darurat, bocor di jalan jauh dari bengkel, tentunya bisa dipakai sementara. Jadi nggak perlu harus khawatir gitu ya, karena masih ada ban. Nah, tadi kita sudah membongkar spek dan fitur-fitur lengkap dari New Kijang Innova Zenix tipe G Improvement, yang merupakan Innova Zenix tipe termurah. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri, kalau sekarang audionya pun dia nggak ketinggalan dari tipe V ataupun tipe Q-nya, sudah lebih besar dan tentunya sudah di-upgrade dengan Toyota T-InTouch yang connect dengan WiFi connection. Jadi tentunya teman-teman bisa cari sumber WiFi langsung di head unitnya, nggak perlu cari-cari yang lain kalau kehabisan paket di handphonenya. Termasuk hal yang diperbarui untuk memberikan kemudahan untuk teman-teman semuanya, yang tentunya fitur ini juga akan sangat berguna ketika kita lagi perjalanan jauh. Nah, kira-kira menurut teman-teman apakah improvementnya ini cukup menarik? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota New Kijang Innova Zenix ini ataupun Toyota Tipe lainnya, teman-teman bisa nanti langsung hubungin Mas Hafiz, nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan. Jadi teman-teman langsung japri aja kalau mau tanya diskonnya seperti apa, hitungan kreditnya seperti apa, atau bahkan kalau teman-teman mau lihat unit, langsung aja janjian ke Mas Hafiz, langsung hubungi di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Dipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata Dipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Dipras pamit undur diri, sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.